Nih, Marshall Woburn 3. Harganya 9,9 juta alias 10 juta kurang 1000. Tapi bener, speaker ini bikin gua irigasm. Nih alasannya. Jadi Marshall itu lewat era jaya ngehadirin beberapa tipe speaker wireless di Indonesia. Tipe tertingginya ini adalah Marshall Woburn 3 yang harganya 10 juta. Tepatnya sih 9,999 juta ya. 10 juta kurang 1.000 rupiah yang menurut gue itu harga yang tinggi sih, harga yang mahal untuk sebuah speaker wireless. Cuman kalau ngelihat dari kualitasnya, dari desainnya, dari fiturnya, menurut gue sih sah-sah aja sih beli Marshall Woburn yang harganya lumayan selangit ini. Kenapa? Alasan yang pertama adalah desainnya yang klasik. Klasik dan juga ikonik dari Marshall. Marshall Woburn 3 ini ikonik banget, ikonik Marshall banget. Kalau kalian yang suka nonton konser-konser nih, konser-konser gede, di bagian depan tuh pasti ada ampli kan. Amplinya gede banget kan. Marshall rata-rata, ya desainnya kayak gitu. Persis banget. Dengan sentuhan yang lebih mewah sebenarnya, lebih mewah dan lebih klasik. Karena secara keseluruhan ada 3 warna di sini dengan dominan warna hitam. Jadi warna hitamnya ada di sekeliling Marshall Woburn 3 dengan tekstur kulit yang halus banget ya, agak kasar sebenarnya, tapi lebih ke halus dan mewahnya tuh dapat. Di bagian depan, logo Marshall di depan yang warnanya gold ini nih, yang udah kelihatan klasik dan juga mewah, disandingin sama kisi-kisi speaker yang dikasih warna abu-abu lebih ke warna silver atau lebih ke metal sih ini. Ya. Dengan pinggiran di bagian bawah yang dikasih tone color warna emas juga yang senada dengan logonya. Nah, di bagian atas ada kontrol yang sebenarnya simple kontrolnya. Ada kesan-kesan analognya juga nih karena pengaturannya diputer-puter, tapi juga dibikin dengan sentuhan yang mewah. Warna emas dicampur warna hitam. Kalian di sini bisa lihat ada port buat aux, terus juga ada tombol buat mengatur mode input dari speaker ini. Ada tombol putar buat volume, bass, dan juga treble. Ada juga switch buat memindahkan previous atau back musik yang kalian play, dan juga play ataupun pause. Sama switch power yang ini unik banget sih. Gua nggak banyak ngelihat speaker yang switch powernya kayak gini. Tapi ya ini switch yang klasik, tinggal cetak, udah nyala tuh. Marshall Woburn 3-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang karena desainnya klasik, memang sih nggak cocok sebenarnya untuk disimpan di ruangan-ruangan yang terkesan modern kayak Studio Uzone kayak gini. Nggak. Speaker kayak gini tuh sebenarnya cocok di rumah-rumah yang desainnya elegan emang. Ditaruh di atas meja atau di bawah TV, meja TV yang klasik juga desainnya, ini cocok nih. Dan untungnya Marshall Woburn 3 udah didukung sama fitur yang namanya placement compensation. Nah, ini keunggulan yang kedua dari Marshall Woburn 3. Jadi placement compensation nih bisa kalian atur di aplikasi Marshall yang bisa kalian download di App Store ataupun Google Play Store. Jadi fitur ini memungkinkan kalian untuk bisa naruh speaker ini di mana aja tanpa harus mengorbankan distorsi suaranya, tanpa harus mengorbankan kualitas suaranya. Keluaran suara dari Marshall Woburn 3 ini nggak bakal kena distorsi, nggak bakal mantul, nggak bakal berkurang kualitas audionya, asalkan kita sesuaikan dengan pengaturan di placement compensation. Misalnya taruh di sudut-sudut ruangan, atau di tempat-tempat yang mungkin di depannya ada tembok, itu bisa diatur di placement compensation ini. Jadi fitur ini tuh sebisa mungkin, semaksimal mungkin meningkatkan kualitas audio, keluaran audio dari Marshall Woburn 3 dimanapun speaker ini berada. Jadi ya sedetail itu Marshall mikirin kualitas audio dari produknya. Itu keunggulan yang kedua. Dan yang ketiga masih terkait oleh aplikasi. Jadi speaker ini tuh bisa terhubung secara wireless dengan baik, dengan sangat baik ke Android dan juga iOS. Gampang banget buat ngehubungin via Bluetooth ke speaker ini. Dan nggak cuman via Bluetooth aja,
Ada HDMI, ada RCA juga, terus jadi AUX, dan juga Bluetooth. Kalian tinggal pencet aja mode masukan yang ada di panel kontrol Marshall Warbone 3. Nah, kalau masukannya atau inputan speakernya itu dari Bluetooth, kalian bisa hubungin ke aplikasi Marshall ini. Jadi di aplikasi ini tuh ada banyak pengaturannya, ada equalizer. Di equalizer ini sebenarnya kurang lengkap ya fiturnya, karena kalian nggak bisa memilih misalnya kayak keluaran suaranya mau kayak pop nih, atau rock nih, atau misalnya lebih ke bass nih, nggak. Karena di equalizer ini cuma ada 2 aja pengaturan, bass dan juga treble, dari level 0 sampai ke level 10. Suara yang tadi didengar di intro ini maksimal. Bassnya 10, treble-nya 10, tapi ternyata enak buat didengar. Bassnya dapet, empuk banget, nggak kedengeran noise sama sekali, dan treble-nya tuh menyeimbangkan keluaran bassnya yang udah bagus. Jadi ya memang secara keseluruhan, kualitas audionya memang enak banget. Kemudian ada fitur lainnya yang menurut gua ini menarik juga, night mode. Ada nggak sih? Kan ada ya orang-orang yang sebelum tidur tuh biasanya dengerin musik yang nyantai, yang slow. Dave Koz misalnya ya, lagu Gramedia tuh enak tuh buat peneman tidur gitu ya. Terus juga misalnya Michael Learns to Rock gitu ya, dengerin kayak lagu-lagu bapak-bapak lah ya sebelum tidur. Lagu-lagu jadul yang tune-nya tuh ya tune low lah. Enak gitu ya buat dijadiin teman tidur. Nah, night mode ini berfungsi biar tune tinggi ketika musik yang kalian dengerin itu ada tune tingginya. Nah, ini nggak terlalu tinggi ketika didengerin pakai Marshall Warbone 3. Kan suka ada ya tiba-tiba lagi slow tinggi gitu ya, kan nggak bikin kaget juga ketika kalian pengen tidur. Dan night mode ini juga berfungsi biar kalau kalian misalnya party-party tipis-tipis malam-malam nggak pengen ngeganggu tetangga di sebelah, nah night mode ini bisa diaktifin ketika disambungin via HDMI ke TV atau ya ke Bluetooth lewat smartphone. Jadi tune tinggi itu bakal di-reduce oleh Marshall Warbone 3, jadi keluaran suaranya nggak terlalu tinggi juga. Fitur-fitur lainnya ya update firmware yang rutin banget dikasih Marshall untuk speaker ini ya, untuk memaksimalkan experience kalian ketika pakai aplikasi Marshall maupun dengerin musik ataupun nonton film pakai speaker satu ini. Ada 2 kurangnya dari Marshall Warbone 3 ini. Yang pertama, speaker ini berat, bobotnya tuh 7,45 kg, dengan dimensinya panjangnya 400, lebarnya 317, dan tingginya sendiri 203 mm. Jadi memang berat dan juga bulky. Kurangnya, Marshall tuh kenapa sih nggak nyediain handle gitu di kiri kanan nih, di sini, atau kalau misalnya di kiri kanan bakal ngerusak desain, di bagian belakang deh minimal buat ngangkat speaker ini biar nggak terlalu kagok. Kalau gua ngangkat gini, kayak ngangkat Gus Aqua. Serius. Feel-nya sama. Dan yang kedua, speaker ini nggak bakal bekerja kalau nggak dicolok listrik. Jadi nggak kayak Harman Kardon yang Onyx Studio tuh memang harganya lebih rendah. Tapi seenggaknya kalau listriknya dicabut, masih berfungsi di baterainya. Jadi kalian bener-bener bisa bawa speaker tersebut kemana-mana. Mau dengerin di mobil kek, mau dengerin sambil camping kek, bisa. Tapi Marshall ini nggak. Marshall ini benar-benar butuh colokan listrik buat berfungsi. Jadi ya, 2 kekurangan tadi sebenarnya yang bikin kalian harus pikir-pikir ulang untuk beli Marshall ini, karena ini bukan speaker wireless yang portable, tapi speaker wireless yang fit di rumah kalian untuk nggak bisa dipindahin kemana-mana. Gitu sih experience gue ketika gue pakai Marshall Warbone 3 ini. Tapi ya secara overall kualitas musiknya, kualitas audionya emang enak banget. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Zone Tech.